kasih Allah yang perkasa. Shalom. Puji Tuhan, mari persiapkan hatimu Bapak Ibu. Kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Teduhkan hatimu di dalam hadirat Tuhan. Engkau yang menikmati setiap pujian umat-Mu Tuhan. Kami tanggalkan segala beban kami, bahkan segala yang tidak berasal daripada-Mu Tuhan. Kami mau fokus kepada-Mu. Kami mau memandang kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau katakan betapa kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena Roh-Mu yang hidup Tuhan. Terima kasih Bapa. Jesus.
can I live without your love? How I love you. Berikan segala pujian dan hormat bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan Yesus. Mari sembah Allah-Mu dengan segenap hati-Mu. Katakan Tuhan, Engkau sungguh baik. Haleluya. Betapa kami mengasihi-Mu, betapa kami menghormati-Mu. Hidup kami, terima kasih, oh Yesus. Sungguh Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah sukacita kami Tuhan. Bapa yang baik, sampai habis bumi berlalu, sampai siang menyentuh, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapa-Ku. Sampai namamu ditinggikan di setiap dan bangsa kasih sayang-Mu dan setia-Mu terus menyertaiku. Kasih sayang-Mu dan setia-Mu terus menyertaiku. Kasih sayang-Mu dan setia-Mu terus menyertaiku.
Biarlah setiap pujian yang kami naikkan sungguh berasal dari hati kami Tuhan. Bahwa kami diciptakan hanya untuk menyembah-Mu Tuhan. Bumi akan berlalu, tetapi firman-Mu akan tetap teguh berdiri Tuhan. Terima kasih. Kau telah mengasihi setiap kami Tuhan Yesus. Engkau yang telah memberkati ibadah pagi hari ini dengan sukacita yang telah Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Dan kami mau menyenangkan nama-Mu Tuhan Yesus dengan segenap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Shalom manusia Allah yang perkasa. Shalom. Haleluya. Ada sukacita di dalam rumah kita. Amin. Amin. Mari kita mau memuji nama Tuhan dan kita mau memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup
Terima kasih Tuhan Yesus. Mari persiapkan hatimu Bapak Ibu. Persiapkan hatimu untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih karena Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sanggup memberkati kami dengan kelimpahan-Mu. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih banyak Tuhan. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Amin. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun setiap kami Tuhan. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga kami Tuhan. Katakan dengan segenap iman-Mu bahwa hidup-Mu sungguh berharga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun, amin.
Kami memandang kehadapan-Mu, segala syukur bagi-Mu Tuhan. Kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun, amin, Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, tak sekalipun, amin, Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Yesus sahabatku. Terima kasih Tuhan. Kami imani Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kami ada sampai saat ini, itu karena perbuatan ajaib-Mu Tuhan. Amin. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Shalom manusia yang perkasa. Mari kita mendeklarasikan iman kita. Kita mengangkat tangan kanan kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya dan menerima Alkitab adalah firman Tuhan yang benar sepenuhnya. Apa yang Alkitab katakan, siapa saya di dalam Kristus, demikianlah saya. Alkitab berkata, saya adalah ciptaan baru. Sungguh, saya adalah ciptaan baru. Alkitab berkata, saya adalah anak Allah. Sungguh, saya adalah anak Allah. Alkitab berkata, segala perkara dapat kulakukan di dalam Kristus. Demikianlah saya. Apa yang Alkitab katakan milikku, sungguh adalah milikku. Alkitab berkata, saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Sungguh saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bersatu dalam doa. Yang mulia Allah Roh Kudus, satu-satunya sumber kebenaran dalam kehidupan kami yang percaya kepadamu. Engkau menyingkapkan rahasia kebenaran-Mu kepada semua kami yang ikut di dalam ibadah online GBI Glory United ini Tuhan. Sehingga apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami boleh tersampaikan secara jelas dalam pimpinan Roh-Mu yang hebat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh waktu pemberitaan firman Allah yang hidup ini. Amin. Manusia Allah yang perkasa, Rasul Yohanes mencatat perintah penting dari Tuhan Yesus Kristus. Dalam Injil Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan 35. Yang isinya kalau kita tidak perhatikan dengan seksama,
Dan kalau kita tidak merenungkannya baik-baik, seringkali apa yang telah diperintahkan Tuhan Yesus Kristus kepada kita orang yang percaya itu akan menjadi sebuah kebingungan. Dengan demikian, ayat yang dicatat di dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan ke-35 ini, pada prakteknya seringkali salah diperagakan oleh orang percaya dikarenakan pemahaman yang keliru di dalamnya. Untuk itu, mari kita melihat apakah isi perintah Tuhan Yesus Kristus yang tertulis atau tercatat di dalam Injil Yohanes 13 ayat 34 dan 35 ini. Demikianlah perintah Tuhan Yesus Kristus kepada kita orang yang percaya kepadanya. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya adalah bagian manakah dari isi perintah Tuhan Yesus Kristus yang barusan telah kita baca bersama ini yang kemudian menjadi atau menimbulkan kebingungan dalam kehidupan orang yang percaya kepadanya. Sebab kalau kita memperhatikan kata kalimat yang tertera di sana, sungguh bahwa perintah Tuhan Yesus Kristus ini adalah perintah yang kita bisa pahami secara kata kalimat, tidak ada yang sulit. Bukankah ayat 34, 35 dari Injil Yohanes pasal 13 tadi berdasarkan tata bahasa dalam kata dan kalimat berarti ketika Tuhan mengatakan, aku memberikan perintah baru kepadamu, supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikianlah kamu harus saling mengasihi. Kemudian, demikianlah semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Apa yang tertulis di sana berarti bahwa Allah menghendaki menyuruh kita yang percaya kepadanya untuk hidup di dalam kasih. Keharusan untuk hidup di dalam kasih itu, terutama dalam hal ini yang harus diperagakan kepada sesama kita, adalah merupakan sebuah ketetapan. Sehingga pemberlakuannya dijadikan oleh Tuhan menjadi semacam tanda pengenal, supaya semua orang tahu dan bisa membedakan mana orang yang mengikuti Kristus atau mana yang bukan, berdasarkan peragaan kasih yang dilakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Itu saja. Saya pikir jika berdasarkan kata kalimat dalam sebuah tata bahasa, tidak ada yang sulit untuk menafsirkan perintah Tuhan Yesus Kristus ini. Memang benar bahwa dalam kata kalimat tidak ada yang menyulitkan kita untuk memahaminya. Sebab kebingungan itu
permasalahan itu, kesulitan itu tidak ditimbulkan berdasarkan pengertian kata yang tertulis di sana, melainkan kebingungan atau masalah atau kesulitan untuk memahami perintah Tuhan Yesus Kristus itu adalah ketika kita tidak bisa menangkap makna yang terkandung di dalam pernyataan perintah Tuhan Yesus Kristus kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dan ketika kita tidak memahami konsekuensi yang terkandung di dalam perintah yang diucapkan Tuhan Yesus Kristus, yang pemberlakuannya menjadi kewajiban setiap orang yang percaya kepadanya, bahwa di sana Tuhan Yesus menghendaki kasih kita kepada sesama manusia harus seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Keberadaan kasih kepada sesama itu harus bisa diperagakan, bukan hanya dalam sebuah kesempatan tertentu, dalam kondisi yang menyenangkan kita saja, melainkan peragaannya harus dilakukan terus menerus sampai Tuhan Yesus datang. Termasuk di dalamnya, di dalam segala situasi dan kondisi. Masalahnya menjadi rumit ketika dalam situasi peragaan itu harus kita lakukan selama-lamanya, sepanjang umur hidup kita, dalam segala situasi dan kondisi. Sementara kita berada atau masih tinggal di dalam dunia ini yang berisi manusia-manusia yang disebut dengan sesama kita itu, dengan karakter, tingkah laku sebagaimana yang dikatakan di dalam Roma pasal 1 ayat 29 sampai dengan 31. Isinya seperti ini. Ayat 29 Roma pasal 1. Bahwa manusia yang ada di dalam dunia ini isinya adalah penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan. Penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Ayat 30. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. 31. Tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Dalam situasi manusia yang disebut dengan sesama kita itu, yang kepadanya kasih itu harus diperagakan seumur hidup kita. Kita berada dalam situasi dan kondisi keadaan manusia yang berkarakter seperti itu. Yang kedua, tentang mengapakah Tuhan Yesus ketika memberikan perintah untuk mengasihi sesama kita. Dalam Yohanes 13 ayatnya yang ke-34 dan ke-35 ini telah menyebutkan bahwa itu adalah perintah yang baru. Catat baik-baik, itu adalah perintah baru daripadanya. Padahal berkaitan dengan perintah untuk saling mengasihi sesama manusia. Kalau kita membaca firman Tuhan,
kita tahu bahwa keberadaan perintah itu bukanlah merupakan sesuatu yang baru dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Sebab sejak awalnya, kapan itu? Ketika Allah berkenan untuk menyatakan dirinya kepada Israel yang ditetapkannya menjadi umat pilihannya. Allah sejak awalnya telah memberitahukan kepada Israel isi perintah, keharusan untuk mengasihi sesamanya. Dicatat di dalam Imamat 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita tidak bisa menangkap makna dari apa yang dikatakan Tuhan Yesus berkaitan dengan yang tertulis di dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan 35 ini, maka adalah merupakan sesuatu yang wajar dalam tanda kutip jika kemudian apa yang sudah tertulis sejak mulanya itu tentang keharusan mengasihi bagi orang percaya kepada semua saudara atau semua manusia sebagai sesamanya hanya akan menjadi slogan kosong saja dalam kehidupan orang-orang Kristen. Karena kita hanya tahu teorinya saja, tetapi kita tidak memiliki kecerdasan secara roh untuk menangkap makna di balik kata kalimat perintah Tuhan Yesus itu. Ini menjadi semacam seseorang yang memiliki kemampuan hebat tetapi tidak memahami, tidak menyadarinya kalau dia memiliki kemampuan hebat itu. Maka dengan demikian dipastikan orang tersebut pun tidak akan pernah bisa mengerti bagaimanakah dia menggunakan kemampuan hebatnya itu. Ditulis dari sejak awalnya. Kalau berdasarkan keberadaannya, ini bukan merupakan perintah baru. Oleh karena itu, bagaimanakah kita memaknai apa yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus di dalam Yohanes 13 ayat 34 dan 35 ini? Supaya kita bisa mengambilnya menjadi milik kepunyaan dalam kehidupan kita. Orang yang mempercayainya. Sehingga keberadaan hidup kita sungguh memperkenankan hati Allah. Berkaitan dengan hal ini, mari kita membiarkan Roh Kudus menuntun kita untuk memahami maksudnya. Oleh karena itu, saudaraku, yang pertama-tama haruslah dimengerti bahwa berkaitan dengan perintah saling mengasihi sesama manusia yang memang sudah ada sejak mulanya itu, Allah pun sebenarnya telah juga memberitahukan kepada kita tentang bagaimanakah caranya kita bisa memenuhi, kita bisa melaksanakan apa yang telah diperintahkannya tersebut. Ini menjadi sesuatu yang hebat bagi kita.
Jika kemudian kita melihat keberadaan diri kita sekarang, apakah kita sudah berada di jalurnya Tuhan ataukah tidak? Allah yang mengasihi kita, yang telah memilih kita dari awalnya dalam hal ini, dimulai dari pemilihan Israel menjadi umat Allah, pada mulanya telah memberitahukan kepada umatnya tentang cara hidup, cara berpikir, cara berperilaku seorang umat Allah. Untuk itu Allah telah mengatur dengan sangat jelas bagaimanakah kita bisa merealisasikan secara benar dan tepat menurut Allah dalam hal umat berhubungan dengan Allah dan dalam hal umat berhubungan dengan sesamanya. Karena itu Allah telah memberikan hukumnya, Tauratnya kepada kita melalui Musa. Kita dalam hal ini yang diwakili oleh Israel sebagai umat pilihan Allah. Di dalam hukum Taurat, secara mendasar Allah telah memberikan kepada kita 10 perintah pentingnya untuk mengatur kehidupan kita dengan Allah dan kita dengan sesama manusia. Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 17 memberitahukan dengan sangat jelas apa yang telah menjadi aturan main kehidupan umat Allah. Dikatakan di perintah yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Perintah yang kedua, jangan membuat patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit, atau yang ada di bawah bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Jangan sujud menyembahnya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. 4, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kemudian yang kelima, hukum itu berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keenam, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dan yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini milik sesamamu, dan lain sebagainya. Dicatat dengan sangat jelas. Sejak dari awalnya di hukum itu, Allah memberitahukan kepada setiap orang yang percaya bahwasanya Dia menginginkan hubungan kita dengannya adalah merupakan hubungan yang terberkati. Demikian juga hubungan kita dengan sesama kita terberkati. Oleh karena itu saudaraku, dalam hukum yang ke-6 sampai dengan yang ke-10, Allah mengatur tentang hubungan umat dengan sesamanya. Disinilah termaktub dengan sangat jelas keharusan untuk umat Allah berkehidupan saling mengasihi sesamanya seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Namun pada kenyataannya, namun pada praktek kehidupan sehari-hari harus diakui dengan sangat jujur, semoga bukan kita di dalamnya, bahwa ada begitu banyak umat Allah yang
gagal dalam memperagakan, melakukan apa yang menjadi perintah yang lahir dari kehendak hati Allah ini dalam hal mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Kalau kita mau meneliti dengan jujur, kegagalan itu dimulai ketika banyak kita terganjal oleh karena yang pertama, sikap atau kelakuan orang yang akan kita jadikan objek dari kasih itu. Kita terganjal oleh sikapnya. Sebab dalam hal ini, kalau mereka itu baik sama kita, kalau mereka itu menyenangkan hati kita, memberikan keuntungan bagi kita, maka tentulah akan menjadi sangat mudah bagi kita mengasihi mereka. Tetapi sebaliknya, apabila orang tersebut yang harus kita kasihi berdasarkan perintah Tuhan adalah orang yang menyebalkan, adalah orang yang jahat kepada kita, adalah orang yang selalu menyakiti kita, adalah orang yang memperlakukan kita dengan semena-mena, maka tentu saja akan menjadi sulit bagi kita mengasihi mereka, siapapun mereka. Entahkah itu orang tua kita, ataukah antara suami dan istri, atasan dan bawahannya, tetangga, teman satu gereja, siapapun akan sulit bagi kita, dalam tanda kutip, untuk mengasihi mereka yang berperilaku seperti itu. Sesuatu yang kemudian mengganjal kita untuk memperagakan dan melaksanakan perintah Allah untuk mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri adalah ego dan perasaan kita sendiri. Dalam hal ego, saudaraku, maka tidak ada seorang pun dari kita yang dengan sukarela menerima ketika disakiti, dihina, diperlakukan tidak adil, dipermalukan di depan umum. Tidak ada seorang pun berdasarkan ego kita bersedia menerima perlakuan itu tanpa berpikir untuk membalas kejahatan itu. Berdasarkan ego tidak ada seorang pun yang bisa menerima itu. Berdasarkan perasaan, tidak ada seorang pun yang tidak terluka, yang tidak tersinggung, yang tidak merasa sedih, yang tidak merasa malu ketika diperlakukan dengan cara-cara kasar, cara-cara yang tidak adil, cara-cara yang tidak benar, baik dalam sikap maupun dalam kata-kata. Terganjal oleh ego dan perasaan. Yang ketiga, banyak kali kita juga terganjal oleh pendapat orang lain tentang kita. Banyak kita berpikir, bagaimana nanti tanggapan orang kepada kita? Apa nanti kata orang kepada kita? Ketika orang tersebut melihat kita diperlakukan dengan semena-mena dan kita diam saja seperti orang bodoh begitu. Apa nanti kata orang, di mana mau kutaruh mukaku ini? Kita terganjal oleh pendapat orang dalam memperagakan kebenaran Allah ini. Ganjalan yang keempat, ini yang paling penting dari semuanya. Kita terganjal oleh ketidaktahuan dan ketidaksediaan, lebih tepatnya, untuk menerima firman Tuhan sebagai kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan ini. Yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, sadarkah kita ketika kita tidak memiliki pengetahuan yang benar tentang firman Allah itu? Ketika firman Allah memberitahukan kepada kita kebenaran tentang bagaimana seharusnya kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri.
Dan kita tidak bersedia menerima kebenaran Allah itu untuk mengarahkan hidup kita sebagaimana yang dikehendakinya. Maka dalam hal ini kita dipastikan gagal ketika kita berusaha mengenakan kebenaran firman itu dalam hal mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Mengapa? Sebab tidak ada seorang pun yang sanggup melakukannya dengan kekuatan diri sendiri. 4 ganjalan inilah yang harus menjadi perenungan bagi kita ketika kita dipertemukan oleh Roh Kudus pada pagi hari ini dalam lawatan firman Tuhan yang hebat ini. Untuk melihat keberadaan hidup kita, adakah kita menerima dalam hidup ini apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam perintahnya yang hebat di Injil Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan 35 ini. 4 ganjalan ini yang seringkali membuat kita gagal haruslah menjadi perenungan kembali bagi kita. Sebab ketika kita masih diberikan kesempatan dalam kehidupan ini, maka adalah bijaksana kalau kita mempergunakan kesempatan itu untuk memperbaiki yang salah. Kalau kita diberikan kesempatan oleh Allah, adalah bijak ketika kita mengambil sikap untuk memperbaiki yang salah. Untuk itu saudara, Allah menyuruh kita memperhatikan dengan teliti perintah yang sudah ada sejak awalnya itu dalam 10 hukum Taurat berkaitan dengan mengasihi sesama. Begitu menakjubkan kalau kita membaca tentang kebenaran Allah di dalam pemberian 10 hukum Taurat itu. Berkaitan dengan perintahnya untuk mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Sadarkah kita? Bukan Allah namanya. Kalau dia memberikan perintah, ketetapan, keharusan, sementara dia tidak memberikan kemampuan untuk melakukannya. Untuk itu saudaraku, bukanlah tanpa alasan pemberian 10 hukum Taurat dimulai dengan 4 hukum yang pertama mengatur hubungan manusia dengan Allahnya. Sementara hukum ke-6 sampai dengan ke-10 mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Tahukah kita, sadarkah kita, pahamkah kita apa yang hendak dituangkan dalam kebenaran 10 hukum Taurat berkaitan dengan perintah saling mengasihi itu? Bahwasanya di sana Allah memberitahukan kepada kita kemampuan untuk mengasihi sesama yang tertera dalam hukum ke-6 sampai dengan yang ke-10 haruslah didahului dengan benarnya hubungan kita dengan Allah yang terkandung di dalam perintah yang pertama sampai dengan yang ke-4. Sebab memang kekuatan untuk melakukan hukum yang ke-6 sampai dengan yang ke-10 hanya bisa terjadi dengan kekuatan dan kemampuan Allah di dalam kita, bukan berdasarkan kesanggupan atau kemampuan kita sendiri. Maksudnya begini. Ketika kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang kita kasihi, kita hormati, kita hargai dan kita abdi seumur hidup kita.
Kasih dan pengabdian kita kepada Allah lah yang kemudian membuat Allah berkenan memenuhi seluruh kehidupan kita. Dalam pikiran, dalam perkataan, dalam hati kita. Sehingga ketika Allah memenuhi seluruh kehidupan kita, peragaan kita untuk menyalurkan atau untuk melakukan hukum 6 sampai dengan 10 hanyalah merupakan dampak dari kasih kita kepada Allah. Dan kita dalam hal ini akan disanggupkan untuk mengasihi sesama kita manusia. Apapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya, tepatlah ketika kemudian Allah datang ke dalam dunia dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Kemudian ketika dia ditanya oleh ahli Taurat dengan pertanyaan untuk menjebak Allah yang jadi manusia itu. Dicatat di dalam Matius 22. Ketika salah satu ahli Taurat itu mencobai Tuhan Yesus dengan pertanyaan. Rabi, guru, menurutmu perintah manakah yang paling utama dan terutama di dalam seluruh hukum Taurat? Perintah yang manakah yang paling unggulan? Kira-kira begitu. Di dalam seluruh perintah Allah, manakah yang paling the best-nya? Sayang, kalau dia bertanya hal itu kepada sesama manusia, tentu saja mereka kesulitan. Tapi dia bertanya kepada yang punya hukum, maka jawabannya akan menjadi sangat mudah. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, hukum yang paling utama dan terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tercatat dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 39. Yang dimaksudkan Tuhan Yesus Kristus adalah ketika sebagai hukum yang pertama-tama dan yang terutama, yaitu mengasihi Allah. Ketika kita mengasihi Allah dengan segenap hati kita, kita mengasihi Allah dengan segenap jiwa kita dan segenap akal budi kita. Ketika kasih itu memenuhi hati dan pikiran kita, maka kasih itulah yang kemudian menggerakkan kita. Di dalam kekuatan Allah yang kita kasihi itu untuk melakukan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Artinya kalau kita mengasihi Allah dengan benar, maka dampaknya adalah kita pasti mengasihi sesama kita. Itu saja saudaraku. Dampak nyatanya adalah kita pasti mengasihi sesama kita. Itu saja. Dengan demikian, Alkitab juga mengatakan, kalau kamu tidak mengasihi sesamamu manusia, kemudian kamu mengatakan kamu mengasihi Allah, maka kamu akan disebut sebagai pendusta. Namun sekalipun Allah telah memberitahukan dari sejak mulanya,
atas nama kasih sayangnya kepada Anda dan saya dan seluruh umat Allah yang mencintainya, Allah masih menambahkan penjelasan di pengajaran terhadap bagaimanakah kita bisa memperagakan kasih kepada sesama kita itu dengan benar. Dia masih menambahkan pengajarannya untuk menolong kita menutup semua peluang dari tipu daya iblis yang seringkali mau menjatuhkan kita dalam memperagakan kasih kepada sesama ini. Iblis senantiasa mau menjatuhkan kita lewat ego dan perasaan kita yang tidak mau dididik oleh firman Allah. Tuhan Yesus Kristus menolong kita untuk membawa kita ketika kita berusaha berkelit mengasihi sesama manusia, menghindar mengasihi sesama kita berdasarkan berbagai alasan yang terutama adalah ego dan perasaan itu. Padahal kita harusnya mengerti itu adalah tipu daya iblis untuk menjauhkan kita dari Allah. Untuk itu Allah membawa kita kepada kebenarannya kembali. Supaya kita menutup peluang tipu daya iblis. Untuk kita berada dalam keberadaan firman Tuhan ini saja. Supaya kita tidak gagal dalam memperagakan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Untuk itu Matius 5 ayat 46 dengan jelas Tuhan Yesus memberitahukan kita. Perhatikan baik-baik. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Coba perhatikan. 47 Matius pasal 5. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Wah, ayat 48 begitu hebat. Kamu itu anaknya Bapamu yang di sorga, anak Allah. Maka hidupmu juga harus bercirikan Bapamu yang di sorga itu. Jangan ikut orang dunia yang hanya bisa mengasihi sesama. Kalau mereka juga mengasihinya. Kalau mereka juga menguntungkannya. Kalau mereka juga menyenangkannya. Tidak menyakitinya. Itu orang dunia banget. Tuhan Yesus berkata, kalau kamu memperagakan kasih kepada sesamamu berdasarkan hal itu, kamu gak beda dengan orang dunia. Orang yang gak kenal Tuhan juga lakukan itu kok. Benar? Tapi kamu harus sama seperti Bapamu di surga. Yang memberikan kasih dan kebaikannya. Juga kepada orang-orang yang kurang ajar. Yang tidak menghormatinya. Maka kemudian Allah mengambil contoh padanan yang sejajar dengan pengajaran pentingnya ini. Ketika kemudian salah seorang ahli Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus, siapakah kira-kira sesamaku? Siapakah kira-kira sesamaku itu Tuhan yang kepadanya dia layak memperoleh kasih-Ku itu? Tentu saja ini pertanyaan yang dibuat untuk mengelak dari tanggung jawab. Untuk setiap kita menghidupkan perintah Allah dalam kehidupan kita. Mengasihi siapapun. Kemudian Tuhan Yesus Kristus menjawab si ahli Taurat itu dalam sebuah perumpamaan yang sangat terkenal.
orang Samaria yang murah hati. Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37 mencatatkannya bagi kita. Tuhan Yesus berkata bahwa satu waktu ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dalam perjalanan itu, dia jatuh ke tangan para penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulinya. Setelah memukulinya, mereka pergi meninggalkannya setengah mati. Bayangin, keadaannya setengah mati. Dibilang hidup, tapi rasanya sudah seperti mati. Dibilang mati, tapi masih bisa bernapas. Ditinggalkan dalam keadaan setengah mati. Kemudian ketika dalam keadaan yang sangat mengenaskan itu, seorang imam melewati jalan di mana orang tersebut berada dalam keadaan sangat merana dan membutuhkan pertolongan. Akan tetapi si imam itu hanya melihat dari jauh. Kemudian dia bergegas pergi, tak melakukan apapun. Lalu muncul lagi seorang lain. Dia adalah seorang Lewi, kata Tuhan Yesus. Sama seperti apa yang dilakukan si imam, si Lewi itu pun hanya melewati orang itu dan dia pergi meninggalkannya. Sampai kemudian datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan melewati tempat itu. Seorang Samaria loh. Orang Samaria itu tidak bergaul dengan orang-orang Yahudi. Atau lebih tepatnya orang Yahudi tidak bersedia bergaul dengan orang Samaria. Atas alasan-alasan tertentu. Tapi yang jelas mereka tidak memberikan peluang kepada orang-orang Samaria untuk menjadi sahabat bagi mereka. Begitu merendahkan orang Samaria. Ketika orang Samaria itu melewati jalan di mana si Yahudi itu berada dalam keadaan yang sekarat, apa yang dia lakukan? Tuhan Yesus kemudian berkata bahwa ia pergi kepadanya karena hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dia mendatangi orang yang dijarah oleh perampok itu yang berada dalam keadaan sekarat. Kemudian ia membalut luka-lukanya. Ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Masih belum cukup. Dia membawa orang itu pergi ke tempat penginapan dan merawatnya. Oh, hebat sekali. Keesokan harinya si Samaria itu menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Sambil meninggalkan sebuah pesan. Rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih daripada ini, uang yang kuberikan kepadamu, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus ketika dia memberikan kepada kita sebuah pengajaran untuk menutup celah iblis atas nama ego dan perasaan. Sehingga kita tidak bisa memperagakan apa yang telah diperintahkannya. Kasihi sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Si imam yang harusnya menjadi tokoh panutan, toh tidak memperdulikan orang itu atas nama apapun, ketakutankah? Tidak ada waktukah? Atau terserah hidup masing-masing. Begitupun si Lewi yang terkenal karena pelayanannya dalam bait Allah, berkelakuan sama. Tapi orang Samaria ini
yang notabene dianggap sebagai musuh. Dialah yang melakukan itu. Dan kemudian Tuhan Yesus bertanya, melemparkan pertanyaan kepada si ahli Taurat. Menurutmu siapakah sesama manusia bagi orang yang telah jatuh di tangan para perampok itu? Tanpa daya si ahli Taurat berkata, orang Samaria itu Tuhan. Orang Samaria itu Tuhan. Maka Sang Maha Hebat itu meninggalkan kebenaran pentingnya kepada kita. Kamu telah mendengar firman, katanya. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, masih kata dia yang punya firman itu. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sungguh sebuah pengajaran yang luar biasa memberkati. Jadi yang diberkati Tuhan Yesus Kristus mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri akan menjadi sesuatu yang tergenapi dalam hidup kita. Apabila kita mengasihi, bukan hanya mereka yang mengasihi kita. Bukan hanya mereka yang mendukung, memberi keuntungan dan yang menyenangkan hati kita. Tetapi justru ketika kita mengasihi mereka yang menganiaya kita, yang berperilaku tidak adil kepada kita, yang menyengsarakan kita. Ketika kita melakukan itu, hukum itu tergenapi, tercapai dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kekuatannya bukan dari kita. Kekuatan dan kemampuannya hanya dari Dia yang memiliki firman itu. Kita hanya diminta untuk bersedia menerima firman itu. Sebagai satu-satunya kebenaran yang harus kita hormati dan kita abdi seumur hidup kita. Di sanalah kita pasti akan berkemampuan memperagakan kasih kepada sesama kita seperti diri kita sendiri. Minggu depan kita akan berjumpa dengan pembahasan lanjutan. Mengapakah perintah mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri disebut Tuhan Yesus Kristus sebagai sebuah perintah yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Mulia, kami menyampaikan terima kasih banyak kepadamu yang telah memberikan kepada kami kemampuan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan kehendaki dalam kehidupan kami. Terutama Tuhan, bukan untuk orang lain, tapi terutama ketika apa yang Tuhan perintahkan kepada kami, kami lakukan. Yang pertama-tama, kamilah yang diberkati oleh-Mu. Tapi lebih daripada sekedar berkat yang kami kejar Tuhan, sikap hati kami yang mematuhi dan mengabdi kepada seluruh perintah-Mu adalah merupakan sikap hati di mana Engkau menemukan bahwa ternyata kami sangat mengasihi-Mu. Karena Engkaulah Bapa kami yang melahirkan kami kembali menjadi manusia baru di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu Roh-Mu yang kudus memampukan semua umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini untuk menyediakan hati bergabung hanya dengan firman saja. Supaya Roh-Mu boleh bekerja sebebas-bebasnya, menguatkan dan memberkati kami
Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, diberkatilah kita semua yang mengasihi Allah. Amin. Shalom manusia yang berkasa, tetaplah hidup dalam kasih Tuhan, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat hidup kita memberkati banyak orang. Mari kita menerima berkat dari Tuhan, kita bersahati dalam doa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami semua, untuk kasih yang Kau berikan buat kami. Sekarang ulurkan tangan-Mu dan teguhkan berkat-Mu atas umat-Mu. Para permata hati Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Turunlah segala berkat anugerah dari Bapa di surga. Kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus turun ke atas kita semua. Ke atas rumah tanggamu, ke atas pekerjaanmu, ke atas studimu dan seluruh hidupmu. Sungguh Roh-Mu dikuatkan, jiwamu disegarkan, tubuhmu disehatkan. Dimanapun kau melangkah, engkaulah penyalur kasih dari Allah. Saya nyatakan berkat ini sah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Para kekasih Kristus, begitu besar Allah mengasihi kita. Hiduplah dalam kasih, sehingga kemuliaan Allah akan memancar dalam hidup kita, memberkati banyak orang. Sampai ketemu di ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.